Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Osama Ranking, The Treasure Chest of Courage gitu ya. Jadi dasar sebelumnya itu apa namanya The Big Four gitu ya. Yang pertama itu adalah si Bebin, ceritanya Bebin waktu pas dia sebelum jadi The Big Four. Terus kira The Big Four yang akhirnya dimana mereka itu kayak apa ya? Nggak bisa kerja sama sekali, jadi ya si Hakulo itu berusaha gitu ya untuk apa tuh namanya ya membuat mereka bergabung gitu ya, tapi ya apa yang akhirnya membuat mereka bekerja sama itu adalah ya ketika kerajaan dalam bahaya, dia kayak gitu waktu sama seperti kejadian yang oke gitu ya. Jadi langsung aja kita mulai untuk episode ke-8 ya dari Osama Ranking, The Researchers of Courage. Oke, episode 8 kita mulai saja. 1 2 3. Oh. Ini dia sisa siapa yang belum diceritain ya? Oken udah, bahkan musuh-musuhnya pun udah, Despa Desha udah, Boji udah, Daida udah, Miranjo bahkan juga udah ya bareng sama si Daida. Mungkin Kage kali ya. Iya Kage belum. Soalnya Kage kan singkat mungkin Kage yang berkaitan sama ini kali apa. Kalau dulu kan yang pertama-tama doang tuh, yang waktu sama Boji itu doang. Itu kan bukan bagian daripada ceritanya dia. Maksudnya bukan bagian daripada apa masa lalunya kah atau masa depannya gitu kah? Ya Kage sama ya The Big Four pun juga masuk, Domas pun juga yang gue tungguin juga belum ada Domas. Maksudnya semoga ada kayak tunjukkan betul tunjukkan rasa bersalahnya dia, kenapa dia bisa royal itu gitu ya. Seroyal seloyal itu sama orang, sama atasannya gitu ya. Sama Bose juga belum, Bose. Oke. Ini tinggal 3 episode lagi ya, karena episode berikutnya 9 sama 10. Dua lagi ya. Impian Kage. Oke. Ya kan Kage kan? Oke, kita cerita Kage. Let's go. Oh. Iya, berarti ini flashbacknya Kage ya. Ya, oke, jadi klan bayangan itu bisa dibilang kayak dianggap penjahat ya. Hmm. Terlihat kayak ini ya. Jo sama. Siapa itu Jo sama? Kasihan ya, soalnya
Ya mereka pun juga masalah ini tentang klan ya. Mungkin itu emang pilihan klannya sih. Emang klan itu dibesarkan untuk jadi pembunuh gitu ya. Dari kira ya karena tapi baik lagi orang akhirnya klan kan seperti KG, orang-orang seperti KG di klannya akhirnya karena imbasnya dianggap pembunuh gitu. Hmm. Apa nih? Oh, ada sabung kerbau gitu ya. Anjing tuh di semua cuy keren juga. Wait niatnya aja bikin. Gila. Itu kenapa nggak ada penjaga atau kayak gimana gitu ya? Adu banteng kerajaan Bo. Ya takut ya. Mhm. Oke, ini pasar ya. Oh, kayak dipandang sinis gitu ya. Oh, Josama itu dia toh maksudnya ya. Gue pikir Josama itu nama ininya. Kan dia seperti Josama tadi bilang. Ini jangan ini kalau ceritanya sampai waktu pas ibunya dibunuh atau dikejar, wah bahaya sih. Oke. Ketemu siapa dia? Kesatria? Oh, udah mau lihat. Oh enggak, mau main tanah. Hmm. Ya, paling suruh tunggu ya. Oh, ini kah Jo sama Kyo sama. Ya, di Lazio itu lagi. Oke. Iya. Kalau nggak salah dia juga ya. Siapa namanya si Jo itu juga yang ngebunuh ibunya itu kan? Iya. Uset. Di body cowok anjing. Oke, berarti emang kekuatan itu emang enggak ini. Gila, oke. Kesatrianya orang baik ya. Mungkin itu ya kenapa tadi si ibunya mungkin mau ketemu sama dia kali ya. Oh, gila itu terima kasih ya. Oh,
Sumpah ya, emang the best kagak cuy, the best karakter di Osama Ranking anjing. Flashbacknya the best, dia karakternya juga the best gitu ya. Wah, gila anjing. Iya. Ya, jadi kesatria sih bener, kesatria pelindung Boji anjir. Meskipun bukan pakai kuda ya, tapi bener jadi kesatria. Kontrak dengan Dewa Iblis. Oh, ini cerita bose ya? Loh, animasi jadi kayak ini, jadi kayak digi apa? Dikit. Iya dong, kayak jadi kayak buku gini. Jadi kayak wayang gini cuy, keren. Wah, ini keren sih. Di season 1 kan gak ada ya yang kayak gini. Jadi jangan dia kalau mau dapat kekuatan yang besar itu dia harus ngarin anak kan. Jadi anak itu kan menjadi tumbal buat dia. Tapi ini unik loh anjir. Oh my god. Gue gak nyangka ada kayak gini di. Gila. Rah. Nangkap pakai tangan ya ikannya ya. Iya. Iya, susah ya. Buset. Dilempar aja gak apa gambar batu. Oh, jadi dia itu oke, berarti pasti udara ya. Gila. Ikan juga ikan gede banget ya. Ikan tuna kah? Kan pada bosnya kan gede. Hmm. Oke, ini perjalanan apa ya cintanya Bose ya pas dulu nikah sama ibunya Boji. Dan dia juga tetap apa bisa bilang fokus juga ya ke ibunya Boji ya ibunya Boji karena kan di season 1 nggak ada sama sekali terkait dengan hal ini kan. Lebih detail. Yes. Manusia akan jadi lebih kuat. Iya, makanya itu memukul Bose banget ya karena kan dia menjadi lebih kuat untuk dirinya sendiri kan. Dan semua itu ya dengan bahkan minta bantuan kepada iblis gitu loh. Otaka Naka. Iya, Boji. Iya, dia tahu ya. Oh, makanya dia itu ngerasa bahwa oh, ada kan dia tumbal kan si Boji kan. Tumbal buat kekuatannya Bose anjing. Oh, ini waktu pembentukan kerajaan. Oke.
Tapi gue bingung gimana caranya si Boji bisa bertahan hidup ya? Susunya kah atau kayak gimana gitu? Oke. Oh, oke. Ini kah ya mulai dikagumi ya si Bose ya. Ini istrinya udah oh masih ada. Oh, Boji kecil. Oh my god. Oh, kenapa nih? Oh, pencuri. Iya. Iya, padahal demi makanan gitu ya. Demi makanan demi iya. Gimana susah. Oh, diurusnya sama dia kah? Jadi baby sister ya? Iya, jadi Boji bakal diurus sama dia kayaknya ya. Bagaimana? Oh, oh iya, ini pas dia mati itu ya. Oke. Bose. Nah, ini dia. Gue lupa aja si eh, apa namanya ibunya Boji matinya kenapa dah? Oke ya. Iya. Oke. Ora. Oke. Oh, oh my god lucu banget aja. Gila. Oke. Ayah gitu gimana? Iya. Oh. Oh my god. Wah, itu flashbacknya bagus banget sih. Oh, jadi dia mimpiin itu. Apa gimana? Ranking Ichi.
Oh ya, karena Ranking of Kings ya. Sina namanya. Oh, gak pakai jadi babysitter, ternyata dari Matt ya. Aduh. Oh, gara-gara diserang ini enggak sih? Ya ya, gue inget. Yang atau pas diserang ini kerajaan ini diserang kalau nggak salah. Iya ya, gue inget. Harus saya si Boji, si ibunya Boji mati. Pemberdarahan sakti. Dapat apa namanya? Masukkan uang kah? Oke. Kekuatan terkuat di dunia. Oh, berarti saya Bose pun emang dari dulu gitu ya. Iya, Bose dari dulu itu apa? Iya, emang udah berubah, cuy. Tapi bisa dibilang waktu pas di season 1 dia itu emang nggak punya pilihan lain karena itu adalah bagian daripada tindakannya dia. Makanya apa namanya ya intinya kayak gitu. Adalah tugasku. Oke. Hmm. Oh, kayak janji gitu ya. Wah, gila emang the best sih anjing. Tapi ya istilahnya ini oke, gua benar-benar kaget karena bentuk daripada apa namanya art style-nya tadi tuh kayak detail kayak wayang gitu ya, kayak buku bergambar. Tapi itu benar bagus banget, tapi ceritanya pun juga deep juga, men. Anjing itu tentang orang tua, cuy. Yang di cerita pertama orang tuanya Kage, cerita kedua orang tuanya Boji anjir. Dan ternyata emang bosnya itu nggak sejahat itu, cuy. Jadi dia itu bukan apa namanya, bukannya em, memang dia tuh benci sama Boji atau kayak gimana, tapi memang dia tuh sayang aja gitu loh sama keluarganya gitu loh. Mungkin sampai apa namanya istrinya itu dead kali istilahnya sampai situ. Tapi gua nggak tahu juga guys ya istilahnya ke kanannya Boji perasaan kayak bosnya perasaan itu kayak gimana gitu ya karena singkat gue sih ya ya itu dia tuh sama Miranjo ya mungkin itu bagian daripada apa ya dia nggak bisa lari lagi gitu loh istilahnya. Jadi dia itu istilahnya kayak mengambil tanggung jawab untuk apa yang dia telah lakukan gitu loh istilahnya. Gak mau melibatkan orang-orang yang dia sayang gitu ya atas apa yang dia lakukan. Makanya kenapa itu kan menjadi salah satu alasan kenapa Bose itu ngakuin itu kan di season 1 kan. Ya itu tadi ya untuk episode ke-8 dari Osama Ranking spin-off. Ya itu tadi untuk episode ke-8 ya dari Osama Ranking spin-off. Jadi ya episode ini bisa dibilang benar-benar bagus banget banget gitu ya. Dimana apa sini benar fokus ke orang tua daripada karakter utama kita yaitu adalah Kage dan juga Boji gitu ya. Dimana cerita pertamanya itu adalah ketika apa istilahnya sudah jelas ya bahwa memang klan bayangan itu emang identik dengan pembunuh, assassin gitu ya. Yang dimana akhirnya ngebuat diskriminasi terhadap si Kage gitu ya oleh anak-anak lain gitu ya, oleh apa namanya orang lain gitu ya. Bahkan waktu pas si ibunya lagi beli makanan gitu ya, padahal dengan cara yang normal, akhirnya dengan mata sinis tadi ya istilahnya. Jadi ya apa ya dikira em,
ya pokoknya dia kayak gitulah, benar-benar kayak diskriminasi banget lah istilahnya. Dan tapi istilahnya tadi ada satu kejadian di mana ada si Joe sama atau Ksatria Joe, di mana dia itu apa kesatria yang memang apa ya, gue awalnya ngiranya dia itu adalah kesatria yang jahat gitu ya atau kayak gimana gitu. Dan gue pun juga lupa ya kesatria Joe itu apakah pernah muncul di season 1 atau mungkin dia itu adalah salah satu orang yang ngincer ibunya itu ya, klan ini atau enggak, atau itu gue lupa gitu ya. Tapi yang jelas apa namanya, si Ksatria Joe ini dia itu bisa dibilang benar-benar kayak kesatria banget gitu lah. Benar kayak ya ini adalah tugasnya dia sebagai kesatria gitu, dan akhirnya dia bahkan memuji si Kage bahwa kayak dia tuh ngelindungi si anak kecil tadi, bahkan anak kecil pun juga tadi apa ngasih pedangnya dia ke si Kage gitu ya, karena bentuk daripada ya karena orang berani nih istilahnya gitu. Berterima kasih juga lah si anak kecil ya. Nah, kira kita menginginkan tuh hal yang kayak diinginkan sama Kage buat apa pengen menjadi seorang kesatria gitu. Supaya gue tadi pas flashback Kage ya, gue mau nangis men asli, karena apa Kage itu adalah salah satu karakter terbaik ya di Osama Ranking, the best karakter di Osama Ranking. Dan apa pas di gua ngeliat pas dia kecil gitu ya, pas kayak mata dia tuh mau nangis tadi ya gitu ya, apalagi pas dia bilang kayak apa, aku akan menjadi kesatria dan melindungi ibu gitu ya, itu si Unya mau nangis tuh, oh my god gitu ya. The best banget lah pokoknya. Terus untuk cerita kedua itu adalah orang tuanya Boji ya, si Bose sama Shina, yang dimana apa namanya bisa dibilang kayak lebih ke arah ini sih, lebih ke arah kekuatan tadi ya, dimana kayak realization daripada atau realisasi daripada si Bose bahwa memang ya kekuatan untuk melindungi itu ya lebih besar gitu loh. Jadi dia itu kan emang dulu kan benar-benar seek of power banget ya, benar-benar kayak mengejar banget kekuatan. Dan apa ya bahkan dia sampai minta ke iblis gitu ya buat kekuatan itu biar bisa dia dapatkan gitu ya. Tapi kan akhirnya ya dia nikah pun juga demi tujuan itu kan istilahnya. Tapi akhirnya sepanjang dia akhirnya mulai tinggal sama Sina, ada Boji juga, akhirnya dia mulai tuh yang namanya mengerti terkait dengan apa namanya melindungi orang lain gitu ya. Dan itu akhirnya ya apa yang ngebuat si Bose pun juga berubah gitu loh, dibandingkan dengan diri dia yang dulu yang memang seek of power banget gitu ya. Kalau sekarang dia itu apa namanya ada untuk melindungi keluarganya dia gitu. Dan itu salah satu motivasi yang ada di diri Bose sepanjang season 1 kan sebenarnya. Jadi Bose itu dia itu sebenarnya peduli banget sama keluarga dia. Makanya dia itu kenapa keluarga dia itu kayak dibawa keluar kan sama dia, dan kira dikeluarin dari istana gitu, dari kerajaan Bose. Alasannya karena nggak mau melibatkan keluarganya dia ke dalam apa namanya hal yang akhirnya dia lakukan ya pokoknya hal yang telah dia lakukan gitu terkait dengan iblis dan Miranjo tadi gitu kan. Jadi apa namanya ya si Bose istilahnya merasa bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan dulu gitu ya, terkait dengan kekuatannya dia gitu kan, terkait dengan Daida, terkait dengan apa ini dan lain-lain gitu. Itu kan menjadi motivasi dasar dia kan untuk tidak mau melibatkan siapa namanya orang yang berharga bagi dia, contoh kayak si Healing atau mungkin kayak si Boji gitu ya istilahnya. Jadi ya emang seperti itu, meskipun ya dia melibatkan Daida, dan itu pun kalau menurut gue emang bukan salahnya Boji, bukan salah Bose ya, karena yang membuat hal itu kan adalah si Miranjo gitu kan. Jadi ya apa menurut gua ya memang apa ya, memang ya emang sulit ya, emang complicated banget istilahnya, dan ini bagus banget dipotret dengan baik di Osama Ranking ini ya. Jadi ya menarik kamu gua. Tapi yang gua benar kaget itu adalah terkait dengan ini sih, terkait dengan visualisasinya tadi sih, yang benar-benar kayak apa ya, kayak unik banget gitu loh. Kayak jarang sih kayak ada sebuah anime yang akhirnya memvisualisasikan dengan cara kayak buku bergambar kayak gitu loh, kayak wayang gitu ya istilahnya. Dan gue nggak tahu intensinya apa ya, mungkin karena itu adalah kejadian masa lalu gitu ya, jadi digambarnya mungkin seperti itu. Tapi saya itu bukan karena apa ya, bukan karena menghemat budget atau itu malas atau kayak gimana cuy, tapi itu memang art style itu emang seperti emang disengaja gitu ya. Bahkan istilahnya di episode ini pun juga tadi ada adegan ketika akhirnya ada dua banteng lagi tarung gitu ya, terus akhirnya banteng pas akhirnya ngancurin
kanan kirinya tadi kan itu kan bener-bener dengan animasi yang menurut gue cukup bagus gitu ya. Jadi ya nggak ada istilahnya Wit Studio itu mungkin malas atau kayak gimana, enggak, tapi itu tuh bener-bener kayak art style yang bener-bener bagus banget, jarang banget gitu ya di anime kayak begini. Dan ya that's good man gitu. Jadi segitu aja untuk episode ke-8 ya dari Osama Ranking spin-off. Jadi ini tinggal 2 episode lagi ya, episode 9 sama 10 gitu ya. Jadi ya semoga ada season 2-nya sih. Gua nggak tahu kenapa alasan kenapa Osama Ranking spin-off ini dibuat. Mungkin karena memang mereka nggak mau ngebiarin IP Osama Ranking itu mati gitu ya. Jadi apa namanya, mereka ngebuat lanjutan meskipun spin-off. Jadi mungkin mereka sambil menunggu juga season kedua ya gitu ya, karena jujur aja memang cerita daripada Osama Ranking itu masih bisa terus dieksplor gitu ya, terkait dengan apa namanya, raja, ranking rajanya sendiri, terkait dengan kerajaan lain, bahkan cewek yang pernah ditemuin sama Kage gitu ya, yang waktu itu pernah namatin Kage, itu juga kita nggak tahu dia lagi di mana. Mungkin dia bakal menjadi love interestnya Kage, love interestnya Boji gitu ya istilahnya, atau kayak gimana itu kita masih belum ditunjukin lagi gitu ya. Tapi akhirnya kayak gitu. Jadi segitu aja untuk episode ke-8 dari Osama Ranking. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-9 kayak gitu ya. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.